Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya mau bahas beberapa soal pilihan berganda, materi sifat koligatif larutan, spesifiknya kenaikan titik didih. Materi kimia kelas 12 semester 1 dari buku terbaru ya, Erlangga, kelas 12, tahun ajaran baru juga 2024-2025. Semoga bermanfaat ya. Langsung aja soal nomor satunya. Diketahui tetapan kenaikan titik didih molal dari senyawa benzena adalah 2,7 derajat Celcius per molal. Larutan 3 gram zat X dalam 100 gram benzena mendidih pada suhu 0,54 derajat Celcius di atas titik didih benzena. Massa rumus relatif zat X berapa? Oke, jadi kita bongkar dulu data-datanya ya. Titik didih molal benzena itu Kb ya, boil ya, didih. Ini 2,7 derajat Celcius per molal. Oke, nah harus hati-hati di sini 0,54 derajat Celcius ini adalah delta Tb, kenaikannya. Ya, jadi berapa titik didih benzenanya nggak dikasih tahu. Ya, jadi ini benzena sebagai pelarut ya. Lalu ada zat X, ini yang terlarut. Oke. Nah, dari sini kan kita bisa tinggal masuk rumus delta Tb sama dengan Kb kali M. Nggak perlu kali I karena benzena non elektrolit ya. Delta Tb-nya 0,54, sedangkan Kb-nya 2,7, molalitasnya kita cari nanti. Nah, jadi molalitasnya sama dengan 0,54 dibagi 2,7. Dapatlah ini 0,2 molal M. M kecil ya. Nah, molalitas itu mirip-mirip kayak molaritas ya. Jadi massa dalam gram dibagi mr kali 1000 per, ini gram ya, gram pelarut. Molalnya udah dapat tadi yang kita hitung di atas 0,2. Massa zat terlarutnya 3 gram. MR-nya yang dicari. Gram pelarutnya di 100 gram benzena. Benzena pelarutnya ya. Ini. Bisa dicoret, ini 10 ya. Jadi 0,2 kali MR sama dengan 30. Maka MR 30 bagi 0,2 sama dengan 150. Opsi yang tepat adalah yang C. Selesai ya, nomor 1. Nomor 2, titik didih zat non-elektrolit ada MR-nya 60 dalam 200 gram air adalah 100,104 derajat Celcius. Kb, tetapan titik didih molal ya, dari air adalah 0,52 derajat Celcius per molal. Massa zat terlarutnya berapa? Mirip-mirip lah seperti soal tadi ya. Jadi kita punya Kb karena ini air, jadi beda dengan benzena tadi ya. Jadi beda angka. Nah, delta Tb itu adalah selisih dari Tb larutan dengan Tb pelarut murninya. Di sini air ya, pelarut murninya. Larutannya kan 100,104. Air kita tahu ya, itu 100 derajat Celcius. Maka kenaikannya adalah 0,104 derajat Celcius. Oke, tinggal masuk rumus delta Tb sama dengan Kb kali M. Seperti soal tadi, M-nya belum dapat nih. Delta Tb-nya 0,104, Kb-nya 0,52 kali molalitasnya. Atau molalitasnya 0,104 dibagi 0,52. Ini 0,2 molal nih.
Sama lah seperti soal nomor 1 ya. Tapi yang ditanya kali ini massa ya, karena MR-nya ada. Jadi molalitas sama dengan massa bagi MR, zat terlarut ya, kali 1000 per gram pelarut. Molalitasnya 0,2, massa yang dicari, MR-nya dikasih tahu 60, 1000 per pelarutnya 200 gram air. Nih. Ini kan kita bisa coret 5 ya. Jadi massa sama dengan 0,2 kali 60 per 5. Dapatlah ini 2,4 gram. Yang B. Terakhir, nomor 3. Jika 10 gram dari masing-masing zat berikut dilarutkan dalam 1 kg air, maka zat yang akan menghasilkan larutan dengan titik didih paling rendah adalah, ini sebenarnya kita bisa ini ya, cari tanpa menggunakan data KB-nya ya, tapi kali ini saya mau pakai KB-nya aja, nggak apa-apa, mau hitung. Oke, jadi untuk yang A, kita bongkar satu-satu ya. Delta TB sama dengan KB kali M. Persislah seperti 1 dan 2 tadi. KB-nya pakai 0,52. Molalitasnya masih ingat ya, saya tulislah di sini ya. Massa dalam gram per MR kali 1000 per gram pelarut. Gram pelarut. Di sini pelarutnya air, 1 kg. 1 kg kan sama dengan 1000 gram ya. Oke, kita aplikasikan ke ini ya, ke yang A. Jadi masanya kan sama semuanya katanya, 10 per. Jadi yang membedakan cuma MR. Kita cari MR ini. C12 H1O16 H1. Berarti 12 tambah 3 15 tambah 16 31 tambah 1 32. Kali 1000 per, ini ya, 1 kg 1000. Maka dapatlah ini sama dengan 0,1625 derajat Celcius. Itu kenaikannya. Lalu TB larutannya ya naiklah dari pelarutnya. Pelarutnya kan air 100 derajat Celcius. Naik 0,1625. Jadi 100 tambah 0,1625. 100, satunya jangan lupa ya. 100,1625 derajat Celcius. Inilah titik didih untuk yang zat A. Coba ya, zat B. Sama ya, delta TB sama dengan KB kali M. 0,52 kali 10 per. Nah, cari MR lagi. Ini glukosa ya, 6 kali 12 72 tambah 12 tambah 6 kali 16 ya, 96, 180 ya pas, kali 1000 per 1000. Coret. Saya dapat ini 0,0288. Itu kenaikannya. Berarti TB larutannya naiklah dari 100 derajat Celcius. 100,0288 derajat Celcius. Yang C, delta TB KB kali M 0,52 kali M-nya 10 per MR lagi kita bongkar ya, etanol C2H5 C12 kali 2 24 tambah 5 tambah 16 tambah 1 6446 ya, kali 1000 per 1000. Coret.
Ini saya dapatnya 0,113 derajat Celcius. Berarti titik didih larutannya naik dari 100 ya. 100 tambah 0,113. Berarti 100,113 derajat Celcius. Yang terakhir yang D, gliserin. Ini salah ya rumusnya ya. Gliserin itu C3H8O3. Nah, MR-nya 92. Oke, jadi delta TB sama dengan KB kali M 0,52 kali 10/92 kali 1000/1000. Coret. Dapat ini 0,0565 derajat Celcius. Berarti larutannya, titik didih larutannya naiklah dari 100 ya. 100 tambah 0,0565. 100,0565 derajat Celcius. Jadi udah ketahuan ini posisi mereka ya. Jadi kalau kita gambar misalnya seperti ini, misalnya di sini air kan 100 derajat Celcius ya. Nah, kan naik ya. Berarti yang paling naik duluan yang B ya. Lalu 100,05 yang dadu. Lalu yang C, lalu yang A. Nah, inilah komposisi mereka titik didihnya. Maka yang ditanya titik didih paling rendah ya yang B, yang glukosa. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau, ini kan soal pilihan berganda ya. Kalau mau simple, karena masanya semuanya sama, pelarutnya juga sama, jadi kan hanya dipengaruhi oleh MR ya. Jadi titik didih paling rendah ya MR-nya yang paling besar. Ya, karena kalau MR-nya besar berarti molalitasnya kecil. Molalitas kecil berarti kenaikannya titik didihnya juga kecil. Sehingga naiknya nggak tinggi-tinggi amat dari 100 derajat Celcius. Mudah-mudahan bisa dipahami ini ya. Oke, selesai ya pembahasan saya sifat koligatif larutan tentang kenaikan titik didih, soal pilihan berganda. Soal esainya ada di video berikutnya nanti ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa bermanfaat buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Dan jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.